Oke, semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat, kita bersuka cita ya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, juga yang di rumah ya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian lebih dulu ya. Kita sapa Tuhan kita nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah kumpulkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadapan-Mu. Dan kami siap untuk muji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, nanti kalau Tante bilang haleluya, dijawab puji Tuhan ya. Kalau Tante bilang puji Tuhan, dijawab haleluya ya. Oke, sekarang coba haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri. Kita bersuka cita ya. Nah, sekarang nanti pakai gerakan semua ya. Semua di rumah juga begitu ya. Pakai gerakan. Ya, kita memuji Tuhan. Kita katakan Yesus pokok dan kita caranya ya. Tinggallah di dalamnya.
kan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, aku kan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, aku kan berbuah. Puji Tuhan. Semuanya silakan duduk, kita akan berikan persembahan. Sambil kita menyanyikan Mari Tuhan berfirmanlah, ya kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan berikan persembahan. Yang di rumah persembahannya disiapkan, dimasukkan ke dalam cadangan ya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami kasih yang Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. kasih yang Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Sekali lagi kita katakan mari Tuhan berfirman. Tuhan berfirmanlah, hati kami kasih yang Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Jadikan kami Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. sekali lagi jadikan kami. Nanti Engkau kita akan pimpin dalam doa. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini Pagi ini kami sudah diberkati Tuhan. kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama Dan saat tibanya saat tiba kami mau dengar firman Tuhan. kami mendengar Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus Buka hati pikiran saya buka hati pikiran saya untuk kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku firman, membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan firman Tuhan pagi ini disampaikan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Tari.
Kita mau dengar cerita apa ya? Dengar baik-baik ya. Selamat pagi adik-adik semua. Mana suaranya? Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Hari ini Tante mau cerita. Ceritanya apa ya? Ceritanya ada seseorang yang sudah disiapkan sama Tuhan sejak dari kandungan. Orang ini sudah dipersiapkan untuk mengenalkan siapa juru selamat. Siapa ya? Ada seorang bapak-bapak namanya Pak Sakaria. Istrinya namanya Elizabeth. Ada yang di sini namanya Elizabeth ya? Ada. Oh, ada. Ada Tante Elizabeth di sini. Pak Sakaria sama Bu Elizabeth itu punya anak. Pak Sakaria ini berdoa sama Tuhan, minta supaya punya anak. Tuhan menjawab doa. Malaikat Tuhan datang sama Pak Sakaria. Pak Sakaria, kamu sebentar lagi mau punya anak. Anakmu nanti laki-laki dan harus kamu namai Yohanes. Siapa namanya? Yohanes. Nanti anakmu ini punya tugas untuk mengenalkan siapa itu juru selamat. Pak Sakaria sama Bu Elizabeth ini senang sekali. Wah, kita mau punya anak laki-laki. Benar anak-anak. Bu Elizabeth ini mengandung dan akhirnya melahirkan bayi laki-laki. Bayi ini lama-lama tambah kecil apa tambah besar? Tambah besar. Tambah apa? Tambah besar ya. Tambah besar, tambah besar. Akhirnya yang tadinya kecil besar. Ini Pak Yohanes ini sudah besar. Pak Yohanes ini tinggalnya nggak di rumah kayak anak-anak. Pak Yohanes ini tinggalnya di padang gurun. Dia sendirian. Dia orangnya sangat sederhana. Pak Yohanes kalau pakai baju nggak seperti kita. Tapi Pak Yohanes, oh iya, di sini juga ada Om Yohanes. Pak Yohanes ini pakai bajunya dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit. Ini ya, bajunya beda dengan kita ya bajunya. Pak Yohanes kalau makannya gak makan nasi, makannya belalang sama madu hutan. Pak Yohanes tinggal sendiri, tapi orang-orang tahu di mana Pak Yohanes tinggal. Orang-orang datang ke tempat Pak Yohanes, yang dari jauh, dari sana datang nyari Pak Yohanes. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan firman yang disampaikan Pak Yohanes. Ketika orang-orang ini semua datang, Pak Yohanes menceritakan bahwa ada juru selamat. Orang-orang harus bertobat. Kalau yang tadinya jahat harus berlaku baik. Kalau yang tadinya suka mencuri, gak boleh mencuri lagi. Kalau yang punya uang banyak, dibagikan kepada saudara-saudara yang miskin, yang kelaparan. Pak Yohanes ini mengajak orang-orang untuk bertobat. Sebentar lagi ada juru selamat datang. Ayo, siapa yang mau bertobat? Dibaptis. Pak Yohanes ini, ini di sungai, namanya Sungai Yordan. Ayo, siapa yang mau bertobat? Dibaptis. Benar, orang-orang semua bertobat.
orang-orang semua mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Waktu Pak Yohanes ini sedang berkhotbah, Pak Yohanes menceritakan tentang juru selamat. Nah, Tuhan datang anak-anak. Nah, Pak Yohanes bilang apa? Nah, itu Tuhan datang. Wah, orang-orang senang anak-anak. Tuhan datang. Kemudian orang-orang semua mengikut Tuhan. Oh, Pak Yohanes ditinggal sama orang-orang. Semua mengikut Tuhan. Tapi Pak Yohanes nggak sedih. Karena dia tahu tugasnya, bahwa dia harus mengenalkan juru selamat. Nah, orang-orang sudah tahu, oh juru selamat itu Tuhan. Jadi semua ikut. Pak Yohanes senang bahwa tugasnya sebagai penunjuk untuk orang-orang tahu bahwa yang harus dipuji, yang harus disembah adalah Tuhan. Nah, Pak Yohanes ini meskipun gak dibayar, meskipun gak dikasih piala, tapi Pak Yohanes ini bersyukur karena Pak Yohanes tahu bahwa Tuhan mengasihi Pak Yohanes. Nah, dan Pak Yohanes juga tahu yang harus dipuji, yang harus ditinggikan, yang harus makin besar adalah Tuhan. Dan kita harus makin kecil. Kecil apa? Kita harus rendah hati, tidak sombong, ya. Meskipun kita mungkin banyak teman, nah kita nggak boleh sombong. Karena yang harus dipuji dan ditinggikan adalah Tuhan. Nah, anak-anak, kalau Pak Yohanes sudah menceritakan tentang kasih Tuhan, anak-anak di rumah juga harus bagaimana caranya supaya kita juga menyaksikan kasih Tuhan. Anak-anak punya tangan berapa? Tangannya berapa? Alfa tangannya berapa? 2. Nah, tangan ini bisa dipakai untuk menolong teman-teman. Kalau sekarang nggak bisa sekolah, menolong mama papa di rumah. Nah, mama papa baru nyapu, sini mama tak bantu. Nah, mama baru sibuk apa, dibantu. Nah, kita dikasih tangan untuk membantu mama papa, untuk membantu teman. Kita punya apa ini? Telinga untuk mendengar. Nah, kita mendengarkan. Kalau ada punya radio apa-apa, mendengarkan firman Tuhan. Kita punya mata untuk apa? Melihat. Anak-anak bisa baca firman Tuhan di rumah. Nah, anak-anak mau seperti Pak Yohanes? Gak ada yang mau ya? Anak-anak mau seperti Pak Yohanes? Mau. Pak Yohanes yang taat pada Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Yuk sekarang ayat hafalannya buka semua. Yang bawa Alkitab Yohanes 3 ayat 30. Udah ketemu semua. Yuk sama-sama dibaca. Yohanes 3 ayat 30. Sudah dapat semua. Yuk sama-sama kita baca. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Sekarang semua pakai gerakan. Kalau besar gimana? Besar? Besar. Kalau kecil? Yuk semua bangkit berdiri semua. Pakai gerakan ya. Yuk. 2, 3. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku
Ya, punya nama kan? Nah, ayo sekali lagi. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi harus semakin kecil. Ya, bentar semua. Yuk, semua duduk. Nanti yang di sini bisa mengerjakan tugas. Tante Teti bisa dibagi. Nah, ini nanti ada ayat hafalannya dipotong. Kemudian ini nanti ada bintang. Nah, ada bintang. Bintangnya ini nanti potong. Jadi gini ya. Nanti dipotong. Terus nanti ayat hafalannya ini nanti dilipat, dimasukkan di kotak, hadiah. Nah, jadi gini. Nanti ini ada tulisannya kepada titik-titik dari Allah. Nah, kepada ini ditulis namanya anak semua ya. Nah, ini namanya Tera. Wah, ditulis Cima, Vio, Alma, Moses ya, ditulis di sini. Ya. Sudah dapat semua? Nah, yuk. Sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk, kita tangan, tutup mata semua. Ayo, Vio mau berdoa ya. Ya. Ayo, tirukan tante berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayangmu kepada kami semua. Ajar kami untuk setia dan mentaati firman Tuhan. Pakai kami untuk selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, Tante Teti. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Tante mau kasih pengumuman buat adik-adik yang ada di rumah. Persembahan ya yang tiap minggunya dikumpulkan itu dimasukkan di celengan boleh, amplop boleh. Nanti dikumpulkan waktu kita mengadakan ucapan syukur kalau tidak salah bulan Juli ya. Itu yang kedua, kita akan merayakan Paskah sebentar lagi. Dan anak-anak sekolah minggu tanggal 4 akan mengadakan lomba menghias telur. Adik-adik yang di rumah bisa menghias telur ya. Di rumah seindah mungkin. Nanti bisa difoto dan dimasukkan di grup. Sebenarnya kalau di sekolah minggu kalau mau datang semua akan disiapkan oleh guru-guru, tinggal adik-adik datang saja, tinggal punya menghias apa ya di rumah bisa dipikirkan sehingga sampai di gereja tinggal memulai seindah mungkin ya. Nah, kalau yang datang guru-guru akan menyediakan hadiah ya. Tapi kalau adik-adik di rumah hadiahnya minta papa-papa. Oke? Ya, itu pengumuman minggu ini ya. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di amplop atau celengan yang ada di rumah ya. Baik, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan minggu depan boleh datang ke gereja ya. Semuanya dalam protokol kesehatan, aman-aman saja ya. Baik,
Tante undang semua bangkit berdiri. Ada di rumah juga. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Semua angkat tangannya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan berkati. Setiap hari ini Tuhan berkati, syukur bagimu. Semua tutup mata, kita akan berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan buat kami. Pada hari ini kami boleh beribadah datang kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Sekiranya anak-anak ini boleh semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dimanapun anak-anak ini berada, bahkan anak-anak yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati setiap guru-guru yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami. Bahkan anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan juga jagai sertai Tuhan. Terima kasih, kami akan tutup dan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.